kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Tapi kalau kita buka data di websitenya Kementerian Perdagangan, transaksi kita tahun 2025 dengan Israel nilainya itu 6 triliun. Kalau misalkan Iran menang, saya melihat bahwa dunia Arab akan berubah. Kekuatan rudal yang dimiliki oleh Iran itu tidak habis-habis sampai 40 hari perang disembunyikan di mana juga nggak tahu, Amerika juga nggak tahu. Faktanya banyak pesawat Amerika yang jatuh, bahkan pesawat penyelamat itu juga, pesawat canggih-canggih itu juga banyak yang ditembak. Ini adalah perang besar pertama yang terjadi sejak perang tahun 73 kalau dalam konteks di luar perang Irak dan Iran. Ini perang yang melibatkan Israel yang sangat besar. Tiba-tiba ada Delta Force ya, datang pasukannya, kemudian presidennya diambil, ditahan, kemudian diadili di negara itu. Jadi ya memang khawatir juga ya jadi presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait gagalnya perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan beberapa waktu yang lalu terkait perang di Iran dan di kawasan Timur Tengah. Apa penyebabnya dan apa dampaknya terhadap situasi global dan juga terhadap Indonesia? Kami akan berbincang dengan seorang pengamat ekonomi politik internasional yang juga seorang peneliti dari Paramadina Public Policy Institute. Segera saya sapa Taufan Mahdi. Mas Taufan, terima kasih. Selamat sudah siang, hadir. Mas Taufan, apa sebenarnya yang menjadi hal mendasar yang menyebabkan kebuntuan perundingan Iran dan Amerika Serikat? Ya, jadi memang seperti yang dikhawatirkan banyak pihak ya, bahwa dari awal sebetulnya kalau kita melihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah, kita itu tidak dalam posisi untuk bisa yakin bahwa Amerika ini bisa dipercaya. Karena sebetulnya sebelum Islamabad Talks, kan perundingan antara Iran dengan Amerika itu kan lagi berjalan sebelum terjadi serangan, kalau nggak salah pada tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2026. Di Oman. Itu kan lagi ada ya di Oman diskusi tentang bagaimana dua negara ini mencapai perdamaian, mencapai kesepakatan, tidak saling menyerang dan lain sebagainya. Dan itu sudah progresnya sudah sangat baik. Tiba-tiba Amerika dan Israel kemudian menyerang Teheran, dan di situ gugurlah Ayatollah Ali Khamenei, dan itu merupakan pukulan yang sangat telak tentu bagi pemerintah dan juga seluruh rakyat Iran, dan juga mestinya juga bagi seluruh negara-negara Islam di dunia. Karena kalau kita melihat di dalam internal pemerintah Amerika Serikat sendiri, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu juga tidak atas persetujuan Kongres. Dan akhirnya terjadilah eskalasi yang luar biasa dan di luar dugaan juga oleh banyak pihak, dan juga di luar dugaan Amerika sendiri dan Israel sendiri mungkin. Ternyata Iran yang awalnya oleh Donald Trump sesumbar bahwa ini akan selesai hanya dalam waktu 1-2 hari, kemudian diralat lagi akan selesai 1 minggu, mundur lagi 10 hari sampai 40 hari lebih, Iran masih bisa bertahan, dan Iran masih tetap bisa mengirimkan rudalnya ke wilayah Israel dengan sangat presisi, dan termasuk juga mengirim rudal ke beberapa wilayah negara-negara Arab di Teluk yang menjadi basis dari militer Amerika. Ini sesuatu yang luar biasa, dan kita kemudian mungkin karena memang ini kita melihat bahwa ekses daripada perang ini sudah bisa dirasakan oleh banyak negara, termasuk kita yang jauh ya, yang hidup di Indonesia ini udah mulai ketar-ketir ini, Mas Margi. Jadi akhirnya kita bersyukur kemarin ada dengan bantuan daripada Pakistan. Jadi ada Islamabad Talks yang kita berharap bahwa ini akan menjadi jalan keluar atau titik yang akan mengubah situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi lebih baik. Sayangnya seperti yang Mas Margi sampaikan tadi, Islamabad Talks yang dilakukan selama 21 jam itu berakhir dengan kegagalan. Tapi update terbaru dua pihak ini, Iran dan juga Amerika, membuka kemungkinan untuk melakukan
pembicaraan negosiasi damai tahap kedua juga mungkin di Islamabad. Dan Pakistan juga siap untuk memfasilitasi jika memang itu dilakukan. Oke. Nah, kalau faktor yang kemudian mengakibatkan kenapa itu gagal, setidaknya kalau saya mencatat ya paling enggak satu, memang dari awal ada distrust yang luar biasa ya dari pemerintah Iran dan juga rakyat Iran sendiri terhadap niat baik Amerika. Karena memang kalau kita ini belajar sejarah, ini kalau kita menghitung sejak selesainya Perang Dunia II lah, ini memang Amerika ini ya termasuk negara, boleh kita kategorikan negara yang lebih sering sibuk ngurusi negara lain daripada ngurusi negaranya sendiri. Satu-satunya negara yang lebih banyak berperang di luar negeri daripada di negaranya sendiri. Jadi memang luar biasa Amerika. Sama juga negara-negara Barat seperti Inggris yang memang kalau saya nih ya secara tegas mengatakan bahwa watak imperialis dari negara-negara Barat itu sampai hari ini tidak hilang. Jadi kalau kita melihat situasi dan dinamika di Timur Tengah sekarang yang hancur lebur sekarang itu kan bisa ditarik mundur setelah usainya Perang Dunia I, di mana waktu itu Kesultanan Utsmaniyah yang berada di salah satu kelompok kubu yang kemudian kalah di dalam perang, akhirnya harus kehilangan banyak wilayah, termasuk wilayah di Timur Tengah. Akhirnya wilayah di Timur Tengah itulah yang dibagi-bagi ke beberapa negara pemenang perang, termasuk Inggris, kemudian Amerika, Perancis. Nah, Inggris sendiri kemudian mendapat konsesi wilayah yang dulu itu sebetulnya sudah diakui di dunia sebagai sebuah negara Palestina, yang sekarang konfliknya tidak pernah selesai sampai hari ini. Dan juga kalau kita lihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah, bahkan yang terjadi sekarang antara Iran dengan Israel dan dengan Amerika Serikat, ini juga tidak lepas dari berdirinya secara ilegal, secara sepihak negara yang namanya Israel ini. Nah, itulah awal dari konflik. Nah, kembali ke yang tadi, jadi kenapa kok Islamabad Talks ini gagal? Yang pertama ya pasti karena distrust, jadi tidak percaya antara kedua belah pihak. Karena memang sebetulnya kalau kita mengikuti di berita ya, jadi bahwa progres dari negosiasi itu sebenarnya sudah cukup baik, bahkan mendekati kesepakatan. Tiba-tiba last minute ini berubah kacau balau dan akhirnya delegasi dari Amerika balik, delegasi dari Iran juga akhirnya pulang tanpa membawa kesepakatan apapun. Nah, faktor kedua itulah diduga bahwa ada intervensi dari pihak ketiga, dalam hal ini jelas siapa itu Israel, untuk kemudian memasukkan beberapa poin di dalam negosiasi yang itu kemudian menjadi salah satu faktor yang sulit untuk diterima oleh Iran. Jadi Iran ini kalau kita lihat sebagai sebuah negara, jadi memang begini Pak Supargi, kalau kita lihat dari sejarahnya, Iran ini kan baru terlibat di dalam perjuangan berdirinya negara Palestina ya, perjuangan pembebasan Palestina itu kan praktis setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Ya kan, setelah dinasti atau pemerintahan Shah Pahlavi itu runtuh diganti dengan pemerintahan Republik Islam Iran. Dari situlah awal Iran itu menjadi persoalan baru bagi negara-negara Barat, khususnya Amerika dan Israel. Kalau sebelum itu, sejak Israel berdiri, ya memang Iran tidak dalam posisi ikut mendukung Palestina, karena dia ini benar-benar jadi negara yang menjadi teman dekat lah ya dari boneka. Mungkin saya mengatakan lebih pas boneka, khususnya Inggris. Seperti itu. Tapi semuanya berubah, geopolitik di Timur Tengah berubah ketika terjadi revolusi Iran tahun 1979 dengan naiknya Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Dari situ, tetapi Iran sendiri kan negara yang menurut saya secara ideologis dia itu juga punya peradaban yang sangat tinggi kalau kita lihat dari sejarah. Karena itu dia pun di dalam melakukan kebijakan politik luar negeri pun sebetulnya dia juga memahami betul bagaimana prinsip-prinsip di dalam hubungan internasional, termasuk dia juga memahami tentang bagaimana konvensi yang disepakati ketika itu sebuah negara akan melakukan perang dan lain sebagainya. Karena Iran praktis tidak pernah mendahului untuk menyerang negara lain yang berdaulat.
Oke, apakah faktor nuklir menjadi kendala utama juga? Nah, Mas ini Taufan? saya sebelum ke nuklir saya cerita sedikit. Nah, Iran itu kemudian perang pertamanya kan dengan Irak. Irak ini juga sebetulnya eh, dalam tanda kutip ya didorong juga oleh Amerika ini supaya nyerang karena kekhawatiran negara-negara Barat yang luar biasa atas kondisi, atas ancaman ya, terutama yang paling dikhawatirkan ancaman terhadap eksistensi negara Israel. Ya karena itu terus kemudian eh, Barat ini memainkan proksi tentang Syiah dan Sunni seperti itu dan kemudian eh, juga waktu itu Presiden Irak Saddam Hussein dan Presiden Amerika pada saat itu zamannya Ronald Reagan kalau nggak salah, jadi akhirnya terjadilah perang itu karena di kalangan pemerintah Irak muncul satu narasi bahwa Iran ini akan mencaplok wilayah-wilayah Irak yang itu masyarakatnya masyarakat Syiah begitu dan terjadilah selama 8 tahun. Nah, kemudian faktor yang berikutnya kenapa kok perundingan kembali ke Islamabad Talks tadi. Jadi kita maju mundur aja ya Mas Margi ya. Jadi setuju benar sekali bahwa salah satunya yang tidak deal itu adalah tentang pengayaan nuklir. Jadi pengayaan uranium untuk nuklir itu. Jadi pengayaan nuklir ini memang kan kalau kita lihat di dunia ini ada beberapa negara yang mereka mempunyai nuklir. Jadi kalau kita boleh sebut ya Amerika pasti punya, kemudian Israel itu juga punya, Korea Utara punya, Cina mungkin punya, Rusia juga punya, dan satu negara lagi Iran itu punya. Nah inilah yang kemudian Pakistan ya? Pakistan ya most likely punya lah. Saya nggak tahu kalau India ya. Nah kemudian ini menjadi salah satu poin yang diminta oleh Amerika dalam perundingan di Islamabad itu bahwa Iran harus mensuspend moratorium penghentian pengayaan uranium nuklir itu selama 20 tahun. Bagi Iran, waduh, ini ngelunjak ini. Kalau orang Jawa ini, Amerika ini ngelunjak. Dia itu dianggap mengganggu kedaulatan. Sudah masuk ke wilayah kedaulatan negara Republik Islam Iran. Tidak bisa diterima. Iran sebetulnya mau setuju moratorium bahwa ini akan ditunda lah, dipospon, artinya dihentikan sementara. Tapi termnya itu tidak 20 tahun, 5 tahun. Amerika nggak mau, minta 20 tahun. Nah bagi Iran kan, waduh saya 20 tahun berhenti, terus siapa yang menjamin 20 tahun kemudian nggak diserang sama Amerika sama Israel? Nggak mau. Nah di situ salah satu poin yang kemudian sepertinya membuat perundingan di Islamabad ini menjadi deadlock dan gagal. Kemudian itu juga, sebenarnya kepentingan Amerika atau kepentingan Israel memasukkan poin itu? Ya pasti Amerika kan perang di Iran ini seperti yang disampaikan oleh banyak politisi dari Partai Demokrat di Amerika bahwa ini Trump ini perang di Iran tidak membawa kepentingan negara Amerika sendiri, tetapi bekerja untuk kepentingan negara lain yang ya semua sudah tahu bahwa untuk kepentingan Israel. Lebih spesifik lagi kepentingan pemerintah yang berkuasa di Israel saat ini, yaitu Partai Likud di bawah Perdana Menteri yang namanya Benjamin Netanyahu itu. Nah inilah yang kemudian membuat Amerika sebetulnya di dalam negeri sendiri Donald Trump ini menghadapi tekanan politik yang juga luar biasa, karena pada saat yang sama di sisi yang lain Trump ini juga menghadapi satu isu luar biasa yang itu bisa berujung pada impeachment, pada pemakzulan. Jadi Donald Trump ini bisa dilengsarkan di tengah jalan karena kita semua tahu ada pemilu isu tentang Epstein File yang itu dampaknya bagi pemerintah Amerika luar biasa. Dan kalau kita lihat hearing di Senat ya, itu luar biasa kritik terhadap pejabat-pejabat pemerintahannya Donald Trump ini, pada Menteri Luar Negeri, kepada Menteri Pertahanan, itu yang dibelejeti di dalam hearing dengan Senat itu isu-isu yang bahkan mengarah ke pribadi, termasuk Jaksa Agungnya itu semua saya ikuti terus, menarik. Jadi di situ Mas, jadi memang kepentingan Israel sepertinya itu sangat dominan di dalam proses pengambilan keputusan Donald Trump ini untuk kemudian ikut menyerang Iran. Nah kemudian faktor yang lain yang juga tidak ada, 2 faktor lain, tadi 3. Nah yang keempat ini pasti soal Selat Hormuz. Amerika
ini yang nanti pengaruh kepada kita semua ini. Mas Topan, sebelum masuk Ya. ke Selat Hormuz ya, soal memasukkan poin moratorium 20 tahun pengayaan uranium bagi Iran. Itu apakah memang ada indikasi Israel sengaja memasukkan poin itu mendorong Amerika agar tidak terjadi kesepakatan dengan Iran? Ya, begini. Jadi kan kalau kita melihat narasi yang selalu dibangun oleh negara-negara Barat itu, jadi bahwa negara-negara lain, negara Iran lah seperti Iran dulu kan yang pernah dituding oleh Amerika Serikat menyimpan namanya weapon of mass destruction, Senjata pemusnah massal itu Irak, ya kan? Saddam Hussein. Irak, padahal Saddam Hussein itu dulu temannya Amerika. Ketika nyerang Iran itu Saddam Hussein itu ya termasuk antainya Amerika lah. Ternyata Irak kemudian dituduh menyimpan senjata pemusnah massal, sampai kemudian coba bayangin ya, kita itu di dunia ini ada sebuah negara ya kan yang memiliki kekuatan, tiba-tiba datang ke negara berdaulat lainnya, presidennya digulingkan. Invasi. Baik itu dengan mendorong masyarakatnya untuk menggulingkan, atau seperti yang di Venezuela itu, kita bisa bayangin ada negara berdaulat, tiba-tiba ada Delta Force ya, datang pasukannya, kemudian presidennya diambil, ditahan, kemudian diadili di negara itu. Jadi ya memang khawatir juga ya jadi presiden Indonesia, misalkan kita terlalu berani sama Amerika kan, apalagi kita harus mengakui ya mungkin nggak sepadan kekuatan persenjataan kita, jadi ya memang ngeri. Jadi memang Amerika ini harus dilawan secara hegemoni Amerika di dunia ini, dalam konstelasi politik dunia ini memang harus ada penyeimbang. Nah, kita ini mestinya bersyukur ada negara-negara yang sekarang menurut saya walaupun perang dingin ya antara blok barat dan timur itu sudah selesai dengan bubarnya negara-negara komunis Uni Soviet menjadi Rusia dan juga di beberapa negara komunis lain, tetapi kan ketika satu kekuatan ini menjadi terlalu hegemonik, terlalu menguasai, maka menjadi tidak ada norma. Ya sama seperti ketika menyerang Iran, terus kemudian kalau kita lihat bagaimana Israel ini melakukan tindakan yang menurut saya ya luar biasa lah terhadap Palestina. Nah ini kan hal-hal yang seharusnya, jadi kembali ke Selat Hormuz tadi, itu Amerika minta bahwa kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz itu adalah dibebaskan lah tapi Iran nggak mau dong, itu dalam kendali mereka dan tetap harus kena tarif kalau mau melintas itu nggak deal. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima, faktor yang kemudian menyebabkan Islamabad Talks ini gagal adalah karena Iran kan meminta beberapa asetnya yang dibekukan itu dibuka, terus kemudian juga negara Amerika ya, termasuk negara-negara Teluk yang jadi pangkalan militer Amerika membayar kompensasi atas kerusakan yang dialami Iran. Sebetulnya itu nyaris disetujui, Mas. Nyaris disetujui, tapi ada klausul bahwa Iran tidak boleh lagi membiayai kelompok-kelompok militer yang ada di sekitar Teluk seperti ke Hizbullah, ke Hamas dan lain sebagainya. Itu kayaknya juga menjadi ganjalan sehingga tidak bisa disepakati. Karena itu akhirnya dua delegasi dari Amerika dan juga dari Iran ini pulang dengan tangan hampa. Mas Topan, jadi memang dalam perundingan itu Iran tidak semata memperjuangkan kepentingan nasionalnya, tapi juga ada kepentingan Palestina, termasuk kepentingan sayap-sayap yang selama ini menjadi proksi Iran, entah di Libanon atau di Yaman ya. Ya, jadi gini, satu hal yang harus kita pahami semua bahwa akar konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini itu adalah konflik antara Palestina dengan Israel. Itu. Jadi semua persoalan di Timur Tengah itu akarnya selain urusan minyak ya, selain urusan perebutan kekuasaan ekonomi di Timur Tengah itu sih pasti itu. Bahwa Amerika ingin merebut Iran, ingin merebut Irak karena dia ingin mengendalikan kekuatan ekonomi di negara tersebut, khususnya penguasaan akan minyak. Tetapi di luar alasan ekonomi, alasan geopolitiknya adalah karena berdirinya negara Israel tadi. Sehingga walaupun ya banyak yang mengatakan kok di dalam
proposal yang diajukan Iran di dalam perundingan damai setelah gencatan senjata itu tidak menyebut tidak menyebut tidak ada kata Palestina sama sekali. Iya. Tapi kan kita tidak bisa membaca, berarti Iran benar dong ini hanya berjuang untuk kepentingan. Tidak seperti itu juga, karena ketika kawasan Timur Tengah, ya kan, peta jadi peran dominan Amerika di Timur Tengah dan Israel di Timur Tengah ini kemudian menurun, maka potensi untuk berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat seperti negara-negara lain, termasuk seperti negara Israel yang sekarang ada, itu lebih mudah diwujudkan. Mas Margi, saya pernah ke Palestina, Mas. Yeah. Jadi kalau melihat kondisi di sana kasihan sekali. Mau lihat di tepi barat, mau lihat di Gaza, mau lihat di Yerusalem. Jadi kan kalau saya bagi nih, wilayah Palestina itu sekarang itu ada 3 bagian besar ya. Jadi satu itu tepi barat, West Bank. Nah itu kota-kotanya seperti kalau kita lihat Hebron, kemudian Ramallah, kemudian Nablus, kemudian Bethlehem. Itu adalah kota-kota di tepi barat yang masuk wilayah Palestina. Nah, tepi barat ini pemerintah Palestina di bawah Fatah. Ya, partai politik yang berkuasa di situ Fatah. Kemudian ada wilayah lain yang terpisah ini. Itu Gaza yang di tepi pantai ya, di tepi Laut Merah itu kan, itu Gaza. Nah, Gaza ini pemerintahnya berbeda memang dengan pemerintahan di tepi barat. Tapi ini juga wilayah Palestina. Sebetulnya yang diharapkan lah ini bersatu. Nah, cuman sampai sekarang belum bisa bersatu. Nah, kemudian yang ketiga wilayah Yerusalem. Yerusalem ini kita tetap harus menyebut bahwa ini adalah wilayah Palestina. Karena di situ juga ada, ya kalau kita orang Islam, di situ ada salah satu masjid yang paling disucikan, Masjidil Al-Aqsa. Kemudian di situ juga ada situs-situs sejarah dari agama Kristen di situ juga yang cukup disucikan. Jadi ini yang sekarang praktis diduduki oleh Israel. Dan yang kasihan adalah warga Palestina yang tinggal di Yerusalem ini, karena mereka nggak punya kewarganegaraan, cuma dapat ID kayak KTP gitu pakai bahasa Ibrani lagi bahwa dia warga Yerusalem. Nah, kalau di tepi barat sekarang itu situasinya adalah pendudukan oleh pemukim Israel ilegal, pendudukan secara ilegal di wilayah-wilayah tepi barat itu terus meluas. Itu Mas Ferry, itu yang luput dari tangkapan media-media di dunia, atau memang sengaja tidak di cover, bahwa di situ itu penduduk Israel yang baru datang misalnya nih. Kan kalau di Israel itu kebijakannya semua orang Yahudi yang datang ke Israel. Iya. Ya. Kalau Mas Margi ini sebagai orang keturunan Yahudi, warga negara Indonesia datang ke Israel nanti dikasih warga negara Israel. Nah, mereka di mana tinggalnya? Dicarikan itu lahan-lahan di wilayah pendudukan itu. Bahkan sering kalau kita lihat di siaran TV, di berbagai platform media kita bisa saksikan bagaimana para pemukim ilegal Israel ini dengan mudah kemudian mengambil alih tanah, mengambil alih rumah dari warga-warga Palestina. Ya. Nah, situasi itulah yang kemudian harus kita perjuangkan sehingga Palestina ini bisa menjadi negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat seperti layaknya sebuah negara. Di sisi yang lain, kita sepertinya juga tidak bisa kemudian dalam posisi tidak boleh ada negara Israel seperti itu. Jadi ya, menurut saya kan sebetulnya sudah ada two-state solution, jadi strategi penyelesaian 2 negara. Cuma 2 negara ini masih belum imbang, Mas. Yang sini sudah jadi negara yang luar biasa berkembang dan maju, yaitu Israel. Di sini Palestina masih terseok-seok untuk kehidupan sehari-hari aja, mereka keamanannya, kenyamanannya dan sebagainya belum. Dan Iran tuh penjaga terakhir Palestina, Mas. Kalau kita bicara hari ini. Ya sekarang praktis ya tinggal Iran. Kalau di Timur Tengah ya praktis tinggal Iran, karena saya melihat kalau dulu ya sebelum tahun 79 ini, Mas, negara-negara Arab ya, negara-negara Arab seperti Mesir memang wilayah di Afrika Utara, tapi kan negara Arab juga. Nah, terus kemudian seperti Irak, terus kemudian seperti bahkan Saudi Arabia, Suriah, bahkan Libya sejak zaman Muammar Gaddafi, itu semua adalah kelompok-kelompok negara-negara yang kemudian memberikan perlawanan yang cukup sengit terhadap Israel. Dan kita dalam sejarah mencatat ada beberapa perang besar yang terjadi antara negara-negara Arab dengan
Palestina setidaknya ada 3 perang besar, yaitu perang tahun 48 ketika Israel pertama berdiri dan kalah negara-negara Arab. Terus kemudian perang tahun 1967. Nah, ini yang paling tragis, itu namanya perang 6 hari. Six Day War. Nah, itu koalisi negara-negara Arab yang waktu itu dipimpin oleh Suria, Mesir, terus kemudian Lebanon, kemudian juga Irak, saya nggak tahu waktu itu ikut atau tidak, Jordan, dan lain sebagainya, itu kalah. Sehingga saat itulah Masjidil Aqsa jatuh. Kemudian dataran tinggi Golan punya Suria jatuh. Kemudian waktu itu Gurun Sinai dan juga terusan Suez dikuasai oleh Israel. Kemudian baru perang tahun 73, itu waktu zaman Presiden Mesir bukan Gamal, setelah Gamal, Anwar Sadat, Presiden Mesir Anwar Sadat itu menyerang wilayah Israel dalam perang tahun 73, perang Yom Kippur namanya. Itu hari rayanya orang Yahudi, Yom Kippur. Jadi pas mereka lagi merayakan hari raya, diseranglah sama koalisi Mesir, Suria, terus kemudian Yordan, kemudian juga Libya. Libya ikut waktu itu, Irak juga ikut, dan kalah. Jadi Gurun Sinai kembali ke Mesir, tetapi dataran tinggi Golan sama kota Yerusalem, Masjidil Aqsa, yang ada Masjidil Aqsa ini belum sempat dikembalikan, tapi kemudian perundingan damai dan gagal. Nah, barulah setelah tahun 79 terjadi revolusi di Iran, pada saat yang sama gerakan-gerakan pembebasan Palestina ini juga semakin melemah. Jadi kayak misalkan dulu ada PLO dengan pemimpinnya Yasir Arafat, itu kan luar biasa. Bahkan mungkin Mas Marki ingat tentang peristiwa yang disebut dengan Intifada. Bagaimana perlawanan rakyat Palestina untuk merebut Masjidil Aqsa dengan senjata batu itu. Nah, itu kan, nah sekarang praktis itu sudah sangat melemah, dan memang secara kalau kita lihat kondisi di lapangan di wilayah Palestina dengan Israel itu kan dibangun tembok-tembok yang sangat tinggi. Berarti sekarang praktis Iran benteng terakhir Palestina, sehingga Iran harus dilumpuhkan, harus ditaklukkan. Sekarang satu-satunya negara yang Islam lah ya, kita sebut sebagai negara Islam, yang itu menjadi kekhawatiran Amerika dan juga pastinya Israel, ya tinggal Iran. Karena praktis negara-negara di Timur Tengah seperti ya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan lain sebagainya. Mesir pun tidak mengambil sikap. Suria saya nggak tahu dengan pemimpin yang baru ini, tapi sepertinya Suria kiblatnya itu ke Arab Saudi. Jadi dia tidak akan, mungkin dia tidak setuju dengan Israel, tetapi juga dia tidak akan memberikan dukungan penuh terhadap Iran, apalagi trauma di zaman Bashar al-Assad, ya kan? Itu sangat kuat dukungannya dari Iran. Mas Taufan, berarti akhir dari perang Iran ini akan benar-benar menentukan bagaimana situasi di Timur Tengah, terutama terkait nasib Palestina ini. Betul, bukan hanya nasib Palestina, tapi juga bagaimana peta geopolitik di Timur Tengah. Kalau misalkan Amerika yang menang nih sama Israel, ya ini analisis saya. Dari apa yang saya baca, dari apa saya pernah ke Palestina, pernah juga ke wilayah Israel, kemudian saya ngobrol dengan teman-teman pakar geopolitik. Jadi kalau sampai Amerika ini yang menang, mungkin ini most likely tidak ada negara Palestina itu. Habis Palestina. Kalau ini Amerika Israel yang menang. Kemudian yang kedua, dominasi Amerika akan semakin kuat. Jadi pangkalan-pangkalan militer Amerika itu tidak hanya ada misalkan di Kuwait, di Saudi Arabia, di Qatar, di Uni Emirat Arab, bahkan mungkin nanti pasti di Iran. Apalagi kemudian misalkan Iran kalah nih ya. Jadi pemerintahan kembali ke seperti zaman Shah dulu ya kan. Misalkan anaknya Reza Pahlavi itu balik, kemudian pemerintahnya menjadi pemerintahan yang sekuler ya kan, seperti itu di bawah pemerintahan Shah, maupun itu republik apapun lah bentuknya, tapi bukan imamiyah seperti yang sekarang. Itu ya bisa jadi mereka nanti akan bekerja sama kembali dengan seperti itu. Kalau sebaliknya Mas Taufan? Kalau sebaliknya nih, Iran menang. Kalau misalkan Iran menang, saya melihat bahwa dunia Arab akan berubah. Mereka tidak akan terlalu permisif untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kemudian juga beberapa negara Timur Tengah yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel ya, seperti Mesir,
Uni Emirat Arab, ini kan udah punya hubungan diplomatik gitu. Qatar. Qatar udah ditutup, Qatar udah dibekukan lagi hubungan diplomatiknya. Ini akan mengkaji kembali. Situasinya Israel akan sulit. Situasinya Israel akan sulit, bahkan kalau misalkan nih negara-negara di Arab, negara-negara anggota organisasi konferensi Islam, kemudian bersepakat ya mengacu kepada misalkan UN Partition Plan, di mana wilayah itu dibagi dua, karena memang kan kita kalah perang lah ya, ibaratnya kesultanan kalah perang, sehingga itu kemudian negara Israel ya sangat mungkin negara Israel tetap berdiri, tetapi Palestina itu juga pasti akan merdeka. Kalau menang ya Iran akan merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cuma nanti yang pasti akan jadi rebutan Yerusalem. Yerusalem ini apakah pasti komprominya itu nanti jadi yurisdiksi internasional, nggak mungkin jadikan wilayah Palestina, apalagi sekarang praktis nih ya, praktis pusat pemerintahan Israel itu bukan di Tel Aviv, tapi di Yerusalem, di Al-Quds. Jadi Tel Aviv itu kayak, kalau misalkan Amerika itu kayak New York-nya, Yerusalem ini kayak Washington-nya, begitu. Jadi itu nanti yang kemungkinan akan terjadi. Nah, terus kemudian kalau Iran yang menang, maka Suriah ini akan menyerang Israel, akan menekan Israel untuk mengembalikan dataran tinggi Golan. Jadi wilayah Israel akan semakin akan kehilangan beberapa wilayah, termasuk kontrol atas tepi barat. Jadi nanti tepi barat itu benar-benar yang petanya itu akan diatur sedemikian rupa, mana yang haknya Israel, mana yang haknya Palestina. Intinya kalau Iran menang, Israel babak belur. Israel akan lebih sulit pasti eksistensinya. Nah, peluangnya menurut Mas Topan kalau melihat perang terakhir ini, peluangnya? Yang pasti saya melihat bahwa Iran tidak mungkin kalah lah ya. Jadi tidak akan kalah dalam arti kalah itu kemudian pemerintahnya berganti, terus kemudian dia takluk sama dikuasai lah oleh Amerika dengan pemerintahan boneka, seperti itu tidak mungkin. Kalau kita lihat, saya juga kaget juga lihat kekuatan rudal yang dimiliki oleh Iran itu tidak habis-habis, sampai 40 hari perang disembunyikan di mana juga nggak tahu, Amerika juga nggak tahu. Dan kemudian kan perang darat yang dijanjikan oleh Trump, faktanya banyak pesawat Amerika yang jatuh, bahkan pesawat penyelamat itu juga, pesawat canggih-canggih itu juga banyak yang ditembak. Nah, pasti Iran tidak akan kalah, tetapi bahwa apakah kemudian Iran juga bisa mengklaim kemenangan besar sehingga sampai kemudian berhasil mendukung Palestina merdeka, terus kemudian ya itu juga sesuatu pasti akan ada kompromi nanti pada satu titik. Kan pada saat eskalasi konflik ini berkembang, Mas, ada dampak yang kemudian bukan hanya dirasakan oleh masyarakat di Amerika, di Iran, di Israel, di Palestina, tapi juga masyarakat dunia. Udah mulai, termasuk kita yang di Indonesia sekarang aja kita mulai 17.100 ini rupiah terhadap dolar, ini sudah ngeri-ngeri sedap. Bentar lagi apa dampaknya? Pasti inflasi. Ya kemudian harga solar ini, Mas, kalau saya banyak teman yang di dunia usaha sudah lapor ke saya, Mas, solarnya sudah 30.000, solar industri. Sudah hampir 30.000, belum 27.000. Naik berarti hampir 90%. Berarti apa? Biaya dunia bisnis ini, biaya operasionalnya itu akan menjadi semakin membengkak. Belum tentu jualannya akan. Nah, potensi terjadinya PHK dan lain. Terus kemudian dampak lain yang pasti dalam waktu dekat itu kita alami adalah kenaikan harga BBM ini. Ini kan ditahan ini, Mas, yang di bulan bulan April. Saya nggak tahu Mei kuat nggak nahan lagi. Kalau yang bulan ini kan masih untuk konsumsi ini ya, kendaraan bermotor itu yang itu kan yang subsidi maupun non subsidi, solar, Pertalite, Pertamax, ya kan, Dex itu kan masih tetap harganya. Tapi saya nggak yakin bulan Mei itu akan tetap dipertahankan, karena kita akan jebol gitu. Mas Topan, meskipun perundingan gagal di Islamabad, tapi sejauh ini belum ada eskalasi militer yang mencolok ya. Di tengah gencatan senjata yang disepakati. Belum. Jadi saya melihat juga belum kemudian ada serangan seperti itu, belum. Jadi sepertinya memang ini Pakistan juga bekerja keras untuk mencoba untuk membangun kembali komunikasi di antara kedua belah pihak ya, antara Amerika dengan Iran, karena ini luar biasa peran Pakistan di dalam perundingan antara Iran dan, walaupun belum berhasil begitu. Nah, kita akan bagus lagi kalau misalkan Indonesia bisa memainkan peran itu. Ya. Oke, soal blokade Selat Hormuz. Ini hanya sekedar
perang urat saraf dari Amerika. Donald Trump, atau memang itu bisa menjadi pintu masuk untuk manuver lainnya? Saya ini kan ngikutin banget ya di sosial media, termasuk saya ikuti beberapa media asing lah, media barat maupun termasuk media-media di Timur Tengah seperti Al Jazeera, Al Arabia, CNN, Deutsche Welle, apa semua itu saya ikuti. Mostly mereka salah satu angle-nya itu adalah memposting cuitan-cuitan di X dari Donald Trump yang selalu berubah-ubah. Berubah-ubah terus, berubah-ubah. Ini wes pokoknya kayak anak kecil lah, kayak anak kecil sampai kemudian menyinggung menyinggung paus segala. Ini kan memang menurut saya agak prihatin juga ya, Amerika bisa punya presiden kayak gini. Sedih karena Amerika ini kan mestinya negara maju ya, pintar-pintar masyarakatnya, dia bisa dapat presiden seperti Donald Trump. Nah ini agak, jadi saya yakin gertak sambal ya, karena kan yang melintasi Selat Hormuz itu juga ada kapal-kapal dari Cina, mungkin dari Rusia. Yakin bahwa Amerika itu berani nembak, misalkan nih ada kapalnya Cina, tankernya Cina melintas Selat Hormuz, terus keluar dari setelah keluar dari Selat Hormuz, kan ini jaganya di luar selat ini kan, blokadenya. Nah terus kemudian begitu keluarnya terus kemudian ditembak, nggak Perang Dunia III, ya kan? Ini ada loh raksasa tidur yang lagi latihan terus tapi tidur, kayak nggak komen, nggak ikut apa-apa. Tapi kalau itu memantau, kalau ini terlibat selesai sudah dunia ini. Perang Dunia III, Korea Utara, ya kan? Korea Utara coba, itu latihan rudal terus, di tengah perang latihan rudal. Nah, disinilah kita sebetulnya di Indonesia ya Mas ya. Jadi kita itu satu berharap bahwa perdamaian ini segera tercipta, karena dampaknya ke kita masyarakat biasa kayak gini, yang setiap hari harus beli bensin, ya kan, terus kemudian harus makan, harus membiayai anak sekolah, dan lain itu kena naik semua ini, naik semua. Jadi peluang perundingan berikutnya masih terbuka? Saya baca terakhir tadi sebelum kita podcast ini, Mas Margi, jadi kalau nggak salah Wakil Presiden Amerika juga memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan perundingan tahap kedua juga di Islamabad. Ya semoga itu terjadi, karena sebetulnya kan negara ini, peradaban dunia ini kan sebenarnya peradaban yang sudah modern, bukan zaman jahiliyah. Kita itu udah kapok dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II itu 60 juta orang loh di dunia ini. Masa sampai terjadi Perang Dunia III, dan Perang Dunia III ini akan mengerikan kalau itu terjadi, karena teknologi perangnya ini sudah tanpa awak. Kalau dulu kan masih jedar-jedar, sekarang nggak ngirim drone, ngirim ini dan lain, tapi korbannya masih sama. Kita ada konvensi tentang perang bahwa kita tidak boleh nyerang, tapi yang namanya perang. Jadi kita berharap bahwa ini segera selesai. Begitu, dan menurut saya kembali ke Indonesia, pemerintah Indonesia mestinya menunjukkan sikap yang lebih jelas dan tegas bahwa kita menentang penjajahan di atas dunia yang dilakukan oleh Israel, oleh Amerika terhadap Palestina, terhadap Iran, terhadap Lebanon dan lain, itu adalah bentuk imperialisme, bentuk penjajahan, bentuk aneksasi sebuah negara ke negara lain yang berdaulat. Itu yang harus kita, dan kita harus memberikan kalau kita harus jelas memberikan dukungan kepada Iran dalam upayanya melawan kesombongan, melawan imperialisme Amerika dan Israel ini. Dan kita pernah punya sejarah pemimpin nasional kita yang reputasinya dunia ya. Waduh, sampai sekarang itu kayak Bung Karno. Bahkan kalau Mas Margi ingat tahun 95, Presiden Soeharto zaman waktu ada perang di Bosnia dengan Serbia. Jadi ketika Bosnia ini mau menjadi sebuah negara merdeka setelah pecahnya Yugoslavia, kan pemerintah di Serbia nggak setuju, diserbu. Pak Harto datang ke Bosnia Herzegovina, pakai rompi anti peluru, datang untuk memberikan dukungan kepada Presiden Bosnia saat itu namanya Alija Ali Izetbegovic. Ini solidaritas apa? Solidaritas bukan karena sama-sama negara Islam, bukan hanya itu, tetapi juga karena kalau kita membaca bagaimana situasi pada saat itu, jelas seharusnya Bosnia itu juga memiliki hak berdiri pasca runtuhnya Yugoslavia, dan Serbia tidak mau diserbu lah ini, sampai terjadinya berbagai pembantaian, termasuk yang terkenal yang korbannya sangat besar itu di kota Srebrenica itu, yang genosida, terjadi genosida. Dan jelas apalagi zaman Bung Karno dulu,
Kita tahu bahwa Indonesia ini pinter zaman dulu itu kita itu pinter memainkan diplomasi, pinter bermain di antara dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur. Waktu itu masih antara komunis dengan kelompok barat ya kan, dengan negara-negara barat. Jadi pinter memainkan. Jadi tidak berpihak ke salah satu kelompok besar gitu. Tapi kita itu Bung Karno justru mengajak negara-negara yang masih terjajah, negara-negara dunia ketiga istilahnya, negara-negara berkembang untuk melepaskan diri dari imperialisme, dan itu akhirnya munculnya KTT non-blok. Karena kompasnya yang dipakai adalah konstitusi. Yes, karena jelas di konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, dan itu saja dasarnya. Kita tidak melihat bahwa ini negara Yahudi, negara Islam, negara Kristen, tidak melihat begitu. Pokoknya kalau ini negara berdaulat, kemudian ada negara lain itu menyerang, apalagi kemudian membunuh, melakukan genosida terhadap masyarakat sipil di situ, ya ini pasti kita lawan. Begitu. Nah, kita seharusnya dalam situasi kayak sekarang ini terjadi geopolitik di Timur Tengah, mestinya lebih firm. Kita itu di mana posisi kita, begitu. Posisi kita di mana sekarang, Mas? Nah, ini saya yang bingung agak posisi kita. Tapi saya lihat saya juga follow di Instagramnya Kedutaan Besar Iran yang di Jakarta. Itu bagaimana pemerintah Iran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, sampai ada bak truk itu yang ada gambarnya Ali Khamenei itu dipost juga di IG-nya. Jadi rakyat Indonesia saya pikir sangat mendukung perjuangan Iran melawan kedoliman Amerika dan Israel, begitu. Seperti itu. Kalau kita bicara reputasi atau kiprah pemimpin kita, ini kan menyangkut juga kepentingan nasional kita nih, ya, Mas Tovan ya. Nah, kira-kira situasi di Timur Tengah apa yang harus diantisipasi terkait dengan kebijakan luar negeri kita? Ya, satu bahwa jelas tentu kita kan kalau kita bicara secara ideologis gitu ya. Indonesia ini secara kultural juga, Indonesia ini kan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ini sebetulnya bisa jadi alat, jadi diplomasi kita, soft power gitu, diplomasi budaya melalui kerjasama agama misalkan dalam makna positif seperti itu. Dan kita juga bergabung di organisasi konferensi Islam. Tetapi kalau kita lihat data-data kegiatan ekonomi kita ya, kegiatan perdagangan internasional, ekonomi internasional, ya kiblat kita ini memang masih ke negara-negara barat ya. Sekarang adalah negara yang di timur yang juga jadi mitra dagang terbesar kita, yaitu RRC ya. Karena memang RRC berkembang menjadi sebuah negara yang luar biasa maju dan semua membutuhkan produk dari RRC. Kita dengan Amerika juga sangat besar transaksinya. Dengan negara-negara barat kita praktis negara-negara itu menjadi mitra strategis untuk perdagangan internasional. Tetapi wilayah Timur Tengah yang notabene itu adalah negara-negara Islam, kita itu kecil sekali. Artinya kita tidak serius menggarap potensi pasar. Jadi kalau dengan negara-negara dengan negara-negara maju ini, seringkali dalam strategi perdagangan internasional kita itu jadi lebih jadi pasar. Kita lebih banyak membeli, kurang menjual gitu. Jadi ini yang coba ya nanti dibuka neraca perdagangan kita dengan negara-negara maju seperti Australia, Amerika, Inggris, kemudian negara-negara Eropa seperti apa. Tapi kalau kita lihat dengan negara-negara Timur Tengah, saya kemarin sebelum podcast ini saya sempat buka, bahkan saya bandingkan lah, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Tapi kalau kita buka data di websitenya Kementerian Perdagangan, transaksi kita tahun 2025 dengan Israel, transaksi perdagangan internet nilainya itu 6 triliun, hampir 6 triliun. Dengan Iran kita baru 4 triliun. Jadi ada loh, makanya saya kaget juga, ada juga kita transaksi dengan Israel, ada di satu data Kementerian Perdagangan itu ada itu Israel. Nah Israel, jadi kita ini sebetulnya sudah ada. Nah cuman kok dengan Iran masih kecil, dengan Mesir. Nah ini kalau misalkan ya bisa kita optimalkan. Kita yang tinggi itu di Timur Tengah dengan Saudi. Nah dengan
negara-negara ini kalau bisa kita optimalkan menjadi satu bentuk kerja sama ekonomi, termasuk dengan Iran ini kan canggih juga, jualan teknologi juga, Ya. dan dia juga punya sumber daya alam yang bisa kita beli dengan harga mungkin lebih murah daripada kita beli dari misalkan negara-negara lain. Ya. Tapi itu tidak terjadi, saya tidak tahu. Alam Ya. saya tidak masuk. Mas Taufan, Presiden Prabowo dianggap sangat dekat dengan Presiden Donald Trump. Tapi di sisi lain, semenjak dilantik, Pak Prabowo kan cukup intens bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Ya. Putin, termasuk dengan pemimpin Cina. Bahkan di tengah situasi perang Iran, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan kembali dengan Presiden Putin di Rusia. Itu semata untuk kepentingan nasional, misalnya untuk mencari sumber energi lain, atau memang ada yang sedang diupayakan juga peran Presiden Prabowo dalam situasi di Timur Tengah? Jadi ada dua peristiwa yang itu saya sedang mengkaji ya, menganalisis secara objektif dan berdiskusi dengan beberapa teman terkait dengan situasi geopolitik saat ini. Yang pertama adalah bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, BOP itu. Jadi kita tahu bahwa itu gagasan dari Trump dan kita ya tahu sendiri bagaimana ini orang ya kan, sudah tua. Tapi ya dulu memang yang punya majalah Playboy kan, jadi ya mungkin ke bawah sampai tua gitu. Ya, dia kan memang yang punya majalah Playboy dan ternyata teman-temannya kan seperti itu dan kita percaya karena memang Indonesia bagus. Saya tidak tahu kemudian bahwa tidak lama setelah kita menandatangani bergabung di dalam BOP terjadilah perang kan di timur Iran seperti itu. Nah ini agak mengejutkan kok kita baru menandatangani Dewan perdamaian tiba-tiba ternyata nggak damai. Jadi saya lagi berdiskusi dengan teman-teman apakah pemerintah Indonesia ini juga dibujui sama Donald Trump. Jadi kecelik gitu, kalau orang Jawa itu kecelik apa ya? Ketipu, walah kurang ajar ini Trump ini. Kita udah tenang, diprank ya, bahasa anak sekarang diprank. Seperti itu. Nah ini yang kita mungkin nggak tahu bahwa kan semangatnya bahwa akan membangun kembali wilayah Gaza, ya kan? Wilayah Gaza yang hancur lebur karena serangan Israel sejak bulan Oktober tahun 2025 ya, 24. Nah itu kan akan dibangun kembali, terus kemudian jadi sentra bisnis kesejahteraan masyarakat. Ya walaupun itu masih debatable karena nanti bagaimana pemerintahannya kan, kalau maunya mungkin dibuat seperti Saudi Arabia, seperti Qatar, seperti ya baguslah seperti itu. Yang penting kan rakyat Palestina sejahtera ya kan begitu. Seperti misalkan rakyat di Qatar, rakyat di Uni Emirat Arab seperti di Qatar yang pendapatan per kapitanya 125 juta rupiah per bulan ya kan. Jadi rata-rata pendapatan penduduk Qatar itu 125 juta per bulan. Jadi kalau saya jalan-jalan ke Doha kemarin itu ya kita termasuk orang kiri di situ. Nah, konteks tadi pertemuan Prabowo dengan Putin. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa kedua yang lagi agak saya renungi dan saya kaji dengan teman-teman itu adalah ketika Amerika dan Israel menyerang Iran pertama kali di awal Maret ya, 1 Maret itu, terus kemudian kita tidak mengeluarkan statement secara resmi segera untuk mengecam serangan tersebut karena itu ilegal jelas di dalam undang-undang perang itu, di dalam undang-undang internasional perang atau di dalam konvensi, nah itu pasti melanggar hukum internasional, itu udah pasti. Kemudian kita tahu bahwa Iran ini negara sahabat Indonesia. Iran punya kantor kedutaan besar di sini dan Indonesia juga punya kantor kedutaan besar di Teheran. Begitu. Ketika akibat serangan itu pemimpin tertinggi Iran wafat, Ayatollah Ali Khamenei ini wafat, juga tidak ada ungkapan bela sungkawa segera setelah walaupun kemudian ada ungkapan bela sungkawa. Nah, ini dua hal yang kemudian saya lagi mengkaji kenapa begitu. Kenapa apakah kita ini sekarang sudah meninggalkan Timur Tengah dan ya sudahlah kita ikut. Apakah seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak karena saya yakin pemerintah sekarang sangat paham tentang konstitusi kita. Tentang pembukaan UUD 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mungkin bagian dari strategi. Alam hisab saya. Tadi yang hubungan dengan Prabowo dengan Putin. Ya, dalam situasi ada dua hal lagi. Ini kan eskalasi di Timur Tengah belum selesai, ya kan. Kemudian kita ini sebetulnya secara
ilmu diplomasi ini juga sinyal yang menurut saya, tapi ada penyeimbangnya nanti saya ceritakan. Jadi ini kan Menteri Pertahanan ketemu dengan Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika, ya kan Menteri Pertahanan Indonesia bertemu dengan ini sempat kaget karena di situ ada penandatangan kerjasama militer dengan Amerika. Nah, ini sempat kaget karena kan situasi geopolitik dan posisi Amerika sebetulnya di mata banyak negara di dunia, termasuk negara-negara Eropa loh. Ya. Uni Eropa dan Spanyol itu sangat keras, kan itu mengecam Israel dan juga mengkritik kebijakan Amerika, dan beberapa negara seperti Inggris, Kanada kan tidak, Prancis tidak mendukung Amerika, tidak mau ketika dimintain bantuan oleh Amerika. Nah, kita datang. Tetapi untungnya pada saat yang sama, ya, Presiden Prabowo juga berkunjung ke Moskow, ditimpa oleh Presiden Putin. Kalau seandainya pada saat itu tidak ada pertemuan Prabowo dengan Putin, nah ini kita agak premis bahwa diplomasi Indonesia semakin meninggalkan Timur Tengah dan berkiblat ke Washington, begitu. Ini ya semakin kuat, begitu. Dan untungnya pada saat yang sama ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin. Ini tadi ternetralisir. Yang ke sini kan cuma menteri, yang presidennya ke sana. Kita tahu posisi Putin clear di dalam konflik di antara Iran dengan Israel dan Amerika, ini clear. Putin berdiri di sisi Iran. RRC termasuk yang cukup konsisten sejak awal terjadinya perang, bahwa mengecam apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika terhadap kedaulatan. Jadi kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia bertemu Putin itu memang ada misi terkait situasi di Timur Tengah, atau memang lebih kepada kepentingan nasional untuk mencari sumber energi? Ya, saya nggak tahu Mas. Jadi mungkin Mas Margi juga perlu mengundang teman-teman di Kemenlu lah, Pak Menlu atau Pak Wamenlu itu perlu diundang ke sini untuk menjelaskan. Kita tidak tahu, tetapi saya melihat bahwa salah satu agendanya kan memang membahas situasi geopolitik yang saat ini tengah terjadi. Artinya berarti membahas apa yang terjadi di antara Iran dengan Amerika dan Israel. Tetapi satu hal yang pasti, kalau situasi ini tidak selesai, inilah. Jadi kita ini kembali kepada basic ya, bahwa kalau perang ini berlanjut, sengsara semua ini. Sengsara. Dan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia juga ikut sengsara. Karena itu dengan segala kekuatan yang kita miliki, walaupun kita mungkin tidak terlibat di dalam hard power ya, jadi kita ikut perang seperti itu enggak, pasti tidak. Tapi kita kan punya soft power juga. Kita punya alat-alat diplomatik, alat-alat diplomasi yang bisa kita manfaatkan untuk mempengaruhi para aktor di dalam konflik yang terjadi saat ini agar segera duduk, berunding, dan kemudian damai. Nah, kalau itu disepakati, apalagi kemudian situasi di Timur Tengah ini kemudian berubah, nah ini pasti kita semua lega. Tapi ya itu tadi, Israel ini memang luar biasa nih di bawah Benyamin Netanyahu. Kan kemarin ketika proses Islamabad Talks itu, dia memang nggak menyerang Iran, disikat Lebanon. Hizbullah. Jadi dia Lebanon dihajar sama dia. Jadi provokasi. Ini luar biasa. Artinya katanya kalau Iran kan minta bahwa Lebanon masuk di dalam TEM yang disepakati di dalam Islamabad Talks, tapi Israel enggak, itu di luar. Jadi memang pinter lah, artinya ini kalau nggak manut, kalau kamu nggak terlalu kuat ya nggak disikat. Saya dulu pernah punya ngobrol sama teman-teman saya waktu Irak di Saddam Hussein diambil sama George Bush itu kan waktu itu. Ya George Bush tahu Irak itu nggak kuat. Wilayah daratannya juga datar begitu kan, beda sama Iran yang itu di apit pegunungan. Karena kenapa Amerika menyerang Irak? Karena tahu Iran nggak kuat. Begitu, tidak punya senjata pemusnah massal. Kalau dia punya senjata pemusnah massal, itu ya pasti dia tidak akan berani. Dan sebetulnya nih Mas, sejak zaman jauh sebelum Donald Trump, mungkin sejak zamannya Bill Clinton, zamannya George Bush, bahkan zamannya Obama begitu, ini Israel ini, ya kan, itu terus membisiki dan meminta agar Amerika nyerang Iran. Tetapi Presiden sebelum Trump? Tetapi iya, mungkin termasuk ke Obama, termasuk ke Joe Biden, pasti itu Israel ini dalam setiap pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, pertemuan dengan Presiden Amerika, salah satu agendanya itu bahwa Iran ini ancaman buat eksistensi mereka. Mana tanggung jawab negara-negara Barat?
Nah, tapi kan penasihat militer dan politik dan penasihat geopolitiknya Presiden Amerika pasti jago-jago kan. Pak, jangan Pak, jangan. Oke. Pokoknya kalau nyerang. Nah, cuman yang kali ini, apa salah yang BCI atau yang di BCI tidak mau, ya akhirnya terjadilah sekarang. Akhirnya kan nggak bisa Atau keluar. karena abstain file. Nah, bisa jadi cari apa istilahnya kalau di politik pengalian isu ya. Saya nggak ngerti politik, Mas. Jadi memang Benjamin Netanyahu sudah menunggu lama ya untuk momen ini ya. Setelah presiden sebelumnya tidak berhasil yes, di era Trump, ya. akhirnya Bahkan mungkin tercapai. dulu zamannya Ariel Sharon kayak gitu-gitu sudah. Ini tapi yang paling bengal itu ya si Netanyahu ini. Dan ini adalah perang besar pertama yang terjadi sejak perang tahun 73. Kalau dalam konteks di luar perang Irak dan Iran. Ini perang yang melibatkan Israel yang sangat besar. Oke. Mas Topan, matur suwun sudah hadir. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Topan Mahdi, seorang pengamat ekonomi politik internasional yang juga peneliti dari Paramadina Public Policy Institute terkait situasi di Timur Tengah setelah gagalnya perundingan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, dan juga potensi situasi global yang akan berdampak terhadap situasi domestik di tanah air. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Terima Mas kasih, Mas Margi. Topan. Matur suwun.